Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Azza wa Jalla, yakni Allah Subhanahu wa taala, karena telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya serta rahmatnya yang begitu banyak. Dan tidak lupa pula kita hanturkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdirinya ana di sini akan menyampaikan dakwah singkat yang bisa hadirin mengambil hikmahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini bukan untuk mengejar kenikmatan dunianya, melainkan hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu, marilah kita memprioritaskan hidup kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Lalu, apakah yang dinamakan dengan takwa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah selalu mematuhi dan taat atas perintahnya dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang pada hakikatnya dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda dan menguji keimanan manusia agar mereka ingkar kepada Tuhannya. Para ulama pun bersepakat mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda dan menguji keimanan manusia. Karena dunia ini adalah pembohong besar. Karena apa? Banyak sekali manusia di dunia ini terjerumus di dalam tipu dayanya. Contohnya saja, banyak manusia di dunia ini mengidam-idamkan harta yang banyak dengan mencari selalu uang setiap hari, dari pagi sampai malam, atau bahkan dari pagi sampai pagi kemudian lagi. Untuk apa? Untuk mereka hidup di dunia ini. Seakan-akan mereka ini hidup abadi di dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Quran surah Al-Imran ayat 185. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu mempersiapkan yang namanya amal soleh untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena kematian tidak mengenal tempat dan waktu. Walaupun kita baru lahir di dunia ini dengan kulit yang masih kemerah-merahan atau bahkan masih muda, sehat dan bugar, tapi tidak memungkinkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah suatu ketika ana membaca suatu buku. Lalu isi buku tersebut mengatakan bahwa saat kita hidup di dunia ini, kita selalu didatangi oleh malaikat Israel. Ya, malaikat Israel. Untuk apa? Untuk mencabut nyawa kita. Dan kejadian itu berlaku sampai kita mati dan berulang sampai 70 kali dalam sehari. Walaupun kita lagi makan, BAB, lagi tidur, atau bahkan lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Setiap kali dia ingin mencabut nyawa kita, dia selalu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala,
wahai Robku, wahai Tuhanku, izinkanlah aku ingin mencabut nyawa orang ini karena orang ini telah melampaui batasannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kasih sayang, dengan selalu berkata, wahai malaikatku, tunggulah, sabarlah sampai aku memerintahkan kepadamu untuk mencabut nyawa orang ini, karena aku masih sayang kepada hamba-Ku yang satu ini. Masya Allah, sungguh besar cintanya Allah terhadap kita. Tapi kenapa kita tidak mau beribadah kepadanya? Padahal rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak dan tidak bisa dihitung. Dan marilah kita selalu bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, maka akan kutambahkan. Tetapi jika kamu mengingkari atas nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah saudara semuslimku, kita hidup di dunia ini hanya sangat sebentar dan bersifat sementara. Dan kehidupan yang aslinya hanya di akhirat. Oleh karena itu, saat kita hidup di dunia ini harus memanfaatkan waktu kita di dunia ini dengan sebaik mungkin, supaya kita bukan termasuk orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari dakwah ini ialah marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mempersiapkan amalan yang begitu banyak untuk menghadapi yang namanya kematian, serta selalu memanfaatkan waktu kita saat hidup di dunia ini dengan sebaik mungkin supaya kita bukan termasuk orang yang merugi. Dan mumpung kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan bulan penuh rahmat, marilah kita minta ampunan pada bulan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu mengaji, membaca Al-Quran, dan selalu pokoknya mengikuti ibadah-ibadah pada bulan Ramadan tersebut. Karena pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi kita harus selalu mempersiapkan yang namanya kematian. Memang kita sekarang menganggap bahwa dunia ini adalah kenyataan dan akhirat itu hanya sebuah cerita belaka. Tetapi saat nanti kita di padang mahsyar, itu semua kebalikannya. Bahwa faktanya dunia ini hanyalah sebuah cerita belaka dan akhirat itu adalah kehidupan aslinya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, maka itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.